Nah, sekarang saya mau tanya, benda langit yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Karena nanti benda langit yang pertama ini juga yang akan dibinasakan pertama kali oleh Allah. Kemudian yang kedua, matahari. Dan yang kedua, benda bumi. Benda bumi nih yang pertama difungsikan oleh Allah itu apa? Yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Ya, karena nanti Tanah ya, bukan? Surat, nah, jawabannya mendingan di Quran aja daripada tebak-tebakan ya. Ya, surat 41. Surat 41 Fussilat ya. Di ayat yang ke 10. Ayat ke-10. Gunung. Ya, jadi dari ayat ke-9 itu tantangan dari Allah, yang ke-10 Allah yang menyebutkan. Ya, dia ya yang pertama kali benda yang Allah ciptakan di bumi adalah gunung. Kenapa ya Allah ciptakan pertama? Karena sebagai pasak ya. Pasak. Pasak. Ibaratnya gini, kita kepingin meletakkan jam dinding gitu kan. Nah ini kan kalau jam dinding ini bisa berfungsi dengan baik, bisa dilihat, ini kan harus ditempel di dinding. Dan caranya apa? Dipakunya itu. Nah gunung ini seperti ya paku-paku yang difungsikan untuk meletakkan benda-benda yang akan kita tempel di dinding. Nanti begitu tiupan yang pertama yang Allah hancurkan adalah benda-benda yang pertama kali Allah Allah ciptakan, dan benda itu juga yang akan pertama kali Allah hancurkan. Jadi benda yang pertama kali Allah ciptakan itulah juga yang pertama kali ya Allah akan hancurkan. Ya cukup yang menjadi dalil buat kita yang pertama adalah surat At-Takwir. Ini fenomenanya surat At-Takwir. Tiupan sangkakala yang pertama yaitu akan mengakibatkan ya hancurnya kehidupan di bumi. Dan tiupan yang pertama ini apa reaksinya? Idza syamsu kuwirat. Matahari digulung dulu. Kenapa kok matahari duluan yang digulung? Karena kita tahu hari pertama Allah ciptakan di bumi. Kan bumi ini harus ada awal, ada akhirnya. Kan begitu. Kalau akhirat kan gak ada awal, gak ada akhir. Tapi kalau bumi ini harus ada awal dan ada akhirnya. Artinya pertama kali Allah fungsikan bumi buat manusia, ya itu harus ada awal dan ada akhirnya. Hari pertama di bumi itu hari apa? Jumat ya. Tebak lagi. Hari pertama di bumi. Karena ketetapan hari menjadi 7, lalu bulan menjadi 12, itu kan bukan buatan manusia. Ya, itu Allah yang menciptakan, itu ada dalam surat At-Taubah. Ya, nah sekarang kalau sekarang 2020 pasti kan ada satunya. Ya, kan begitu. Nah, berarti hari pertama manusia, hari pertama itulah ada kehidupan di bumi. Itu hari apa? Karena patokannya bukan seperti kita kerja. Karena kalau kita kerja kan ya hari pertama kan ada weekend, ada weekday. Ya hari pertama kan Senin. Senin, Selasa, kalau Sabtu Minggu weekend. Ya, kenapa hari pertama Senin? Ya hari pertama sekolah, hari pertama kerja. Nah itu kalau untuk kehidupan muamalah kita. Tapi kalau dalam Islam hari pertama di bumi adalah hari pertama matahari bekerja. Kan patokan hari matahari. Kan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya. Matahari pertama kali difungsikan oleh Allah. Nah, berarti itulah hari pertama dimulai di muka bumi. Berarti matahari itu pertama kali difungsikan terbit atau terbenam? Terbit dong. Kalau terbit berarti kira-kira jam 6 lah. Berarti jam setengah 6 masih hari Senin. Begitu terbit jam 6 baru hari Selasa. Apakah pergantian hari begitu terbit? Enggak, kalau di Islam
terbit terbenam itu kan maghrib ya. Pergantian hari kan di Hmm. maghrib ya. Kalau di Maghrib. Islam. Kalau maghrib berarti yang pertama kali difungsikan oleh Allah Terbenam dong. terbenam. Jadi begitu Gitu. pertama kali Allah fungsikan ada kehidupan di bumi, yaitu Allah ya fungsikan matahari. Ya, Allah fungsikan matahari ya dengan terbenam, itulah hari pertama di bumi. Nah, kemudian matahari terbenam lagi, ya itulah hari kedua. Makanya dalam Islam hari pertama diberi nama hari Ahad. Ya, hari kedua matahari terbenam. Dua Isnain. Nama harinya Senin. Isnain. Senin. Iya, Senin. Senin. Hari ketiga matahari terbenam. Salasa. Nama harinya hari ketiga. Selasa. Hari ketiga Selasa. Iya. Dia pikir sedih karena Arba. Hari keempat Arba harinya 40. Rabu. Hari kelima matahari terbenam. Khamsah. Khamis. Hari keenam Sita. Khamsah. Jumat. Sita. Kenapa diberi nama Jumat? Itu ada Jamaah. dalilnya. Karena dalam surat 10 surat Yunus. Jumat. Surat 10 di ayat yang keempat apa? Sebentar saya lihat dulu. Ya, di surat Yunus, di surat ke-10, di ayat yang ke-3. Allah sempurna menciptakan langit-langit dan berkumpul sebelum manusia itu turun. Allah sudah siapkan dulu perangkat untuk manusia tinggal di bumi. Allah ciptakan dulu langit-langit dan bumi, totalnya sempurna berapa hari? 6 masa. Visit tati ayat. Jangan lihat terjemahan. Kalau terjemahan kita bingung. Visit ayam. Ayam tuh bahasa Arab. Artinya apa? Hari ya. Hari. Banyak harinya. Hari-hari. Banyak. Berarti Allah ciptakan berapa hari? Berarti Allah ciptakan berapa hari? Sita berapa? Sita itu kan ada ayatnya. 7. Jadi udah jago bahasa Hongkong sini, bahasa Cina nih, sampai lupa bahasa Arab. Sita tuh 6. Asal 6. Ya kan wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sita. Kita tuh 6. Jadi maksudnya gini, kenapa hari ke-6 diberi nama hari Jumat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, sebelum manusia diturunkan, Allah sudah siapkan langit-langit dan bumi berkumpul, ya sempurna diciptakan. Maka di setiap hari ke-6 Allah pun meminta manusia mengingat peristiwa ini dengan cara juga berkumpul, bersyukur, sujud kepada Allah. Maka hari berkumpul di hari ke-6 namanya Jumat itu kan hari berkumpul, wajibkan diwakilkan laki-laki di antara mereka. Baru hari ke-7 Sabah. Nama harinya Sabtu. Jadi semua di dalam Islam nama-nama itu kan Allah yang mengajarkan, ya, dan itulah menjadi bagian dari ayat-ayat kauniyah yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat qauliyah. Kenapa disampaikan seperti ini? Ya karena ya pertama kali kehidupan dimulai itulah ketika matahari pertama kali bekerja. Ya, maka ketika nanti dunia akan dihancurkan, yang diambil alih pertama kali tidak difungsikan adalah matahari. Selama masih ada matahari terbit dan terbenam dan terbit, kita masih bisa menunggu hari esok. Tapi kalau suatu saat matahari tidak lagi di Allah, jangan pernah berharap ada hari esok. Ya, kembali ke surat At-Takwir. Tiupan yang pertama
yang dihancurkan itu adalah matahari. Ya, idza syamsu kuwirat. Dan matahari ini kan poros tata surya. Otomatis begitu matahari digulung oleh Allah, ditarik oleh Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Jatuh semua semuanya. tata surya Jatuh. dan nujumun kadarat jatuh. Sekarang saya mau tanya, matahari, bulan, bintang itu kan sampai galaksi, ya, sakti, galaksi, macam itu adanya di langit pertama apa sudah menyebar sampai langit ketujuh? Langit pertama. Ya. Langit pertama, ya. Itu kan ayatnya wasama idzatil buruj. Bentuknya kan tunggal, sama Al-Buruj. al-buruj. Nah, ini sekedar informasi aja. Itu kan kalau jamak kan langit sama wat, ya kan? Tapi bintang-bintang, gugusan bintang itu ternyata dalam surat Buruj. Al-Buruj disebut oleh Allah wasama. Sama berarti cuma langit pertama. Untuk menghancurkan bumi cukup. Ya, begitu matahari digulung, maka semua tata surya, ya, gugusan bintang itu akan berjatuhan. Hancurlah langit. Ya, setelah itu akan ada kehancuran di bumi. Ya, yang terjadi ada lagi sekarang misalnya ya, idza syams kalau at-takwir itu ya tadi idza suwirat ya. Kemudian yang berikutnya ya wa idzal jibalu suyirat, udah hancur langit berarti yang berikutnya yang hancur bumi. Benda langit benda bumi yang pertama kali difungsikan adalah gunung. Maka begitu fenomena tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, ya, reaksinya di bumi pun, ya, apa yang terjadi? Wa idzal jibalu suyirat. Gunung-gunung? Di gunung-gunung diapain kalau di situ? Hancur. Oh, kalau bahasanya sih sebenarnya bukan dihancurkan ya. Suyirat itu dijalankan. Maksudnya dijalankan apa? Ya, tadi nih ibaratnya kan tadi paku yang kita gunakan untuk memaku hiasan atau jam di dinding. Kita kepengen nyopot jam dinding, copot itu hiasan. Berarti yang harus dicopot pertama apa? Pakunya. Pakunya keras. Ini cara nyopotnya. Kalau pakunya keras, paku goyang-goyang. Nah, ya udah digoyang-goyang ternyata ya Allah masih aja keras. Kira-kira diapain lagi tuh paku biar copot? Dipaksa. Ini apa? Ditarik. Dicongkel. Dicongkel. Nah, fenomena ketika kita mencabut paku seperti kita mencabut paku di dinding, fenomena di bumi pun juga seperti itu. Ya, gunung itu dijalankan, apa yang terjadi dengan bumi ketika gunung dijalankan? Itu ada dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi itu digoncangkan. Kenapa digoncangkan? Karena pakunya lagi digoyang-goyang. Ya, gunungnya digoyang-goyang, pakunya digoyang-goyang, maka bumi pun akan bergoyang. Terus apa yang terjadi kalau pakunya dicongkel, ya gunungnya dicongkel? Itu ada dalam surat Al-Qari'ah. Ya, apa sih yang artinya Al-Qari'ah? Al-Qari'ah. Kiamat. Yes sih, semuanya kiamat. Semuanya sih benar kiamat. Tapi kan ada kiamat itu Al-Qiyamah, ada kiamat itu Al-Qari'ah, ada kiamat itu An-Nazi'at kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan Al-Qari'ah itu yaitu ketika bumi itu dicongkel-congkel. Karena kalau bahasa Arab Qari'ah itu orang lagi gulet. Jadi kalau gunungnya digoyang-goyang berarti kan buminya akan bergoyang kanan kiri.
Kalau gunungnya dicongkel-congkel, ya itulah bisa jadi kan airnya nggak cuma kanan kiri, atas bawah. Terbang. Ambur-ambur. Reaksinya, reaksinya apa? Begitu gunungnya dicongkel-congkel, yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Manusia kayak terbang-terbang. Anai-anai. Ya, Seperti karena nggak anai-anai. cuma digoyang-goyang, tapi pakunya dicongkel-congkel. Terus Masya apa yang Allah. terjadi dengan gunung? Watakunul jibalu Ikhlim mamfus. Gunungnya gimana, Bu? Terbang seperti kapas. Kan gitu kan? Kalau manusianya seperti anai-anai apa sih? Itu kunang-kunang, Bu. Bukan ya? Kalau kunang-kunang mah cakep. Aneh-aneh apa? Laron. Oh, laron. Oh. Laron itu tuh sebelum punya sayap. Ya. Hewan apa sih? Laron ya bener ya. Iya, laron sebelum punya sayap. Jadi jangan kalah sama anak kita. Film Harun Yahya itu anak-anak iya. Rayap ya, Bu? Rayap ya. Rayap punya mata, punya telinga nggak? Punya. Enggak kayaknya, soalnya enggak ngengat gitu. Oh, lurus ya. Buka kan kalau filmnya Harun Yahya. Ya, Harun Yahya kan kalau anak-anak kita nonton si buta. Dari dalam goa dia mampu membangun gendung. Itu kan lagunya gitu, lagunya Tupi Ma Ping Ping. Rayap nggak punya mata, rayap nggak punya telinga. Saya mah juga taunya dari nonton film Tupi Ma Ping Ping. Nah, begitu rayap tidak punya mata, tidak punya telinga, ya. Lalu kenapa manusia begitu di hari kiamat manusia punya mata, manusia punya telinga, tapi kenapa diibaratkan seperti laron, seperti rayap tadi? Rayap. Karena nggak jelas terbangnya. Ini manusia tuh panik ya manusia. Iya, kita saking paniknya, biasanya kan nabrak sana nabrak sini. Komentar orang apa? Nggak punya mata apa loh? Kan gitu. Matanya taruh kemana gitu. Iya kan, mata lu kemana? Nabrak sana, nabrak. Nah itu, ya Allah menyebutkan, maka ketika gunung itu dijalankan, gimana caranya menjalankan gunung biar copot gunung ini? Goyang-goyang. Nggak goyang-goyang juga, akhirnya dicongkel-congkel. Semua fenomena itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Korea. Ya, kembali ke surat At-Takwir karena belum selesai. Untuk menunjukkan kenapa betulkah bumi ini adalah satu titik di luasnya padang mahsyar. Karena di bawah padang mahsyar itu api neraka. Nah, masuk ke surat At-Takwir. Ya. Begitu matahari digulung, begitu bintang-bintang berjatuhan, begitu gunung dijalankan, itu efeknya. Ayat yang keempat dan kelima itu efeknya, ya, binatang ternak ditinggal, orang yang orang yang punya onta, aset mau tinggal, investasinya itu berhasil sampai ditinggalkan, juga binatang melata itu pada keluar semua, itu kan karena efek. Tapi fenomena yang berikutnya untuk menunjukkan kalau bumi yang kita tempati ini jangan sampai membuat kita lupa. Karena bumi ini adalah satu titik di luasnya padang mahsyar, di mana di bawah padang mahsyar adalah api neraka. Karena fenomena yang keenam, apa yang terjadi ketika bumi ditiup sangkakala. Wa idzal biharu sujjirat. Lautan meluap. Ya, lautan. Oh, bukan meluap. Kalau baik coba lihat. Kalau surat At-Takwir dipanaskan. Dipanaskan. Kalau meluap itu di dalam surat ini, surat setelahnya tuh Infitor. Ya. Kalau Infitor reaksinya kan beda fenomenanya. Saling menguatkan sih. Kalau surat Al-Infitor kan ketika langit pecah. Di langit
adalah gugusan bintang. Bintang, Maka bintang. kamu akan lihat bintang-bintang jatuh. Benda langit yang mempunyai gaya gravitasi adalah bumi. Mau nggak mau kalau benda langit itu pada jatuh, bintang-bintang pada jatuhnya kemana ketariknya? Ke bumi. Bumi lebih banyak daratnya, lebih banyak lautnya. Laut. Laut. Maka apa yang terjadi ketika bintang-bintang itu jatuh ke bumi? Akan menyebabkan wa idal Panas. biharu fujjirat. Jadi kayak Jadi, meluap, Panas. kayak Airnya bubble panas. gitu ya. Panas jadi lautnya. Tunggu. Beda. Yang saya baca surat Al-Infitor, Al-Infitor. Takwir. Jadi gini, Oh. coba lihat surat masing-masing. Iya. Ya. Iya. Bedakan kalau di ayat ke-6 surat At-Takwir wa idzal biharu pakai sin. Iya. Sujjirat. Terus. Kalau surat Al-Infitor ayat ketiga pakai fa. Wa idzal biharu fujjirat. Artinya beda karena reaksinya beda. Kalau di surat Al-Infitor begitu bintang-bintang jatuh ke Laut. bumi, ternyata daratan itu lebih sedikit daripada lautan, menyebabkan akhirnya bintang-bintang jatuh ke laut, maka air laut biar fujjirat. Jadi nggak cuma meluap itu gimana ya? Meluap itu kan cuma keluar. Ini fujjirat itu memancar. Memancar panas. Meluap itu kalau kayak apa tempat Tsunami. air, tempat air diisi air terus airnya meluap. Itu meluap gitu kali ya maksudnya. Iya, itu nggak cuma sekedar membluk, nggak sekedar kepenuhan, tapi fujjirat itu seperti mata air yang apa ya bahasa Indonesia aja ya? Memancar. Yang memancar, kan? Jadi lautan itu memancar. Ya, mau nggak mau, bumi pun akan hancur. Ya. Nah sekarang kalau surat At-Takwir pakai sin. Sujjirat. Ketika ya lautan dipanaskan. Kenapa lautan dipanaskan? Karena lautan sekarang ini lebih banyak dari daratan sebab Allah sayang sama kita. Bawah bumi asli ini padang mahsyar. Kalau Allah tidak memberikan perintah kepada laut untuk membuat bumi ini adem, bagaimana kita bisa menginjak kaki di bumi ini dengan tenang? Bisa kepanasan. Iya, betul. Maka Allah menyuruh bumi untuk ya dilindungi juga dengan air lautan. Tapi suatu saat ketika malaikat Israfil memberikan SK sudah berakhir tugasnya laut. Maka pada saat itu tiupan sangkakala yang pertama, ya, lautan tidak lagi bisa melindungi bumi. Karena pada saat itu wa idzal biharu sujjirat. Lautan pun akan panas. Kenapa? Karena sudah selesai melindungi bumi. Yang di bawahnya adalah api neraka. Nah, itu baru yang pertama. Ya. Sedangkan Allah menyebutkan kalau malaikat Israfil tidak hanya meniup sangkakala yang pertama, dia pun akan melakukan saihah. Ya, dia akan berteriak atau meniup. Kita nggak tahu ya nanti tiupannya kayak apa, teriakannya kayak apa, kita nggak tahu. Pokoknya fenomena yang kedua, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka yang ada adalah itulah hari kebangkitan. Ya, semua kita lihat kayak surat Az-Zalzalah, surat Al-Qari'ah. Fenomena yang pertama hancur bumi, tapi fenomena yang kedua ya kayak surat Az-Zalzalah zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru deh begitu tiupan yang kedua wa qalal insanu malaha. What happened? Apa yang terjadi? Itu tiupan yang kedua. Ya, tiupan yang kedua itulah berarti manusia dihidupkan kembali setelah kematiannya. Dan disinilah mulai terjadi padang mahsyar. Nah, ini ya, dahsyatnya tadi sudah dijelaskan tiupan yang pertama
Nah, tiupan yang kedua itulah disebut dengan hari dengan berbagai macam nama-nama di dalam Al-Quran. Ya, tiupan kedua ya disebut, ada juga mengatakan hari kiamat, yaitu ketika manusia itu dibangkitkan. Bangkitkannya berupa apa? Dengan kiamat. Kalau azan itu kan panggilan, tapi kalau qomat biasanya reaksi orang ketika ada yang sudah membaca qomat, muadzin baca qomat, apa yang terjadi jamaah yang di masjid? Bergegas untuk berdiri, untuk siap-siap sholat gitu ya. Iya, ya berdiri. Nah, itulah sebut kenapa hari kedua adalah hari kiamat. Ya, bukan sekedar hancur, tapi hari kiamat adalah hari manusia yang tadinya tidur lalu berdiri. Ya, itulah hari dibangkitkan. Hari berdiri. Ya, manusia berdiri yang tadinya tidur. Ada lagi nanti disebut dengan ya yaumul yaumul ba'ats ya. Kalau yang kedua itu hari kebangkitan disebut dengan yaumul ba'ats ya, hari ya kebangkitan. Ya, setiap nama beda-beda karena Allah yang menunjukkan itulah fenomena yang terjadi di padang mahsyar. Kamu yang tadinya tidur akan berdiri lagi. Boleh dilihat surat Al-Qiyamah surat 75. Ya, suratnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimanakah ya manusia itu ya berdiri. Ya di sini kan bahwa hal atal insan ala hal ata ala insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Itu sampai ya Allah menyebutkan bahwa nanti ketika manusia suatu saat akan didirikan ya akan berdiri. Kok bukan surat Al-Insan, mohon maaf, surat 75 itu surat Al-Qiyamah. Ya, la biyaumil qiyamah. Ya, Allah bersumpah dengan hari kiamat, yaitu hari manusia berdiri. Ya, apa yang dikatakan wala uqsimu bin nafsi lawamah. Dia ketiganya, ayah sabul insanu allan najma'a. Apa yang didirikan di ayat ketiga? Tulang-tulangnya. Tulang-tulang yang tadinya tulang-tulang berserak pada ya, berbaring semua, maka begitu datang padang mahsyar maka tulang itu ya kembali berdiri. Nah, manusia akan persis ya tidak akan tertukar fisiknya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, semua tulang bisa hancur kecuali apa? Tulang bokongnya Pak, ekor. Kan ya, tulang ekor. Itu kan secara penelitian juga begitu. Kenapa tulang ekor tidak dihancur sama Allah dan dibuat kuat? Karena tulang ekor itu seperti apa ya? Seperti kayak komputer itu yang menyimpan data. Hard disknya ya? Jadi bukan. Ya hard disknya itu. Ya pokoknya yang menyimpan data. Begitu nanti malaikat kekalahan yang kedua, ya maka ya hard disknya ini ya memorinya ini sudah tahu bahwa ini tulangnya siapa, dulu dia ngapain aja, anaknya siapa, itu sudah nggak akan tertukar. Ya pada saat itulah tulang belulang akan dikumpulkan kembali oleh Allah dengan berdiri. Jadi kenapa disebut dengan hari kiamat? Karena hari tulang belulang dikumpulkan dan dibawa kembali seperti manusia. Ada lagi, begitu manusia nanti sudah berdiri dan dibangkitkan, ya, serta berkumpul, ya kemudian dipisahkan antara yang baik dengan yang benar. Nah, yang menarik adalah pada saat nanti di padang mahsyar, semua orang berdiri, belum tentu mereka berdiri di atas kedua kakinya. Karena
nanti berdiri justru di atas wajahnya. Boleh Al-Ghasyiyah. Di surat Al-Ghasyiyah, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini al-ataka haditsul ghasyiyah. Kalau terjemahannya apa? Pembalasan, hari pembalasan. Hari pembalasan ya. Hari yang gak sekedar pembalasan, tapi kalau bahasa Inggris itu overwhelm. Kalau bahasa Inggris jadi hari yang sangat mengerikan, ketakutan yang gitu deh apa? Overwhelm kalau bahasa Inggrisnya. Kalau mencekam bahasa Indonesia ya. Ya. Berarti terjemahan Depak nih terlalu lembut kali ya. Hari pembalasan di sini. Orang Indonesia begitu. Orang Indonesia kan adat santunnya itu luar biasa. Yeah. Alhamdulillah sekarang kan yang perlu yang abadi itu kan adalah lafaznya. Sedangkan terjemahan itu kan kembali kepada budaya dan kemampuan masing-masing kan. Yeah. Ya, maka setiap kata-kata di dalam Al-Qur'an Allah akan jelaskan di ayat-ayat yang berikutnya. Karena ketika Allah menyebutkan tahukah kamu hari yang begitu mencekam, ya, wujuhu yauma idzin khasyah. Ada di antara mereka yang pada saat itu wajahnya tunduk terhina. Saya pengen nanya, kayak apa sih tunduk terhina? Ya, kayak apa? Praktek tunduk terhina. Kayak frustasi gitu deh, mukanya frustasi. Kan begitu. Nah, untuk menggambarkan bahwa ada orang yang tertunduknya itu terhina, nah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Isra ayat ke-97. Mereka dibangkitkan tidak dengan kedua kakinya. Mereka dibangkitkan justru wajahnya itu, kenapa dibilang tertunduk terhina? Karena wajahnya itu sampai tertunduknya menginjak bumi. Jadi mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Boleh dilihat surat Al-Isra ayat ke-97. Surat 17 ya. Sudah. Ya, ketika Allah berfirman, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajid lahu awliya'a min dunihi. Wa nahsyuruhum yaumil qiyamah." Ya, siapa yang Allah kasih petunjuk, dia akan diberikan petunjuk, tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pertolongan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan ada di antara mereka nanti dibangkitkan ternyata ya, mereka tersungkur wajah-wajahnya. Ya. Gara-gara wajahnya tersungkur. Ini padang mahsyar, bumi yang asli itu padang mahsyar, berarti panas banget. Wajahnya itu ya tersungkur, berjalan dengan wajahnya akan mengakibatkan organ inti panca indera itu akan hancur. Ya, maka dia akan umya, akan buta, ya, kemudian juga ya dia juga ya dia akan bisu, kemudian ya tuli, dan juga ya dia akan kan gitu tuli, ya buta, tuli dan bisu. Itu udah cacat ganda. Ya, kenapa dia cacat ganda? Ya karena dia berjalan tidak dengan kaki, dengan mukanya. Berjalan dengan muka. Ya Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa kenapa tiupan sangkakala yang kedua di dalam Al-Qur'an artinya beda-beda. Ya, ada yang disebut dengan hari kiamat,
ada yang disebutkan dengan hari kebangkitan, ada yang disebutkan dengan hari berkumpul. Kan begitu. Berkumpul semua manusia. Ya, ada juga disebut dengan yaumul fasli, hari pemisahan. Karena nanti sudah mulai nih di padang mahsyar, ya akan terpisah siapa yang akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung. Ya, kita akan lanjutkan. Ini nama-namanya, ya jangan sampai nanti menyesal kemudian. Ya, kita akan lihat dulu ya bahwa pada saat nanti mulai di padang mahsyar banyak penyesalan itu terjadi. Sebelum penyesalan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dulu. Nih, ada beberapa kata-kata yang akan terucap oleh orang-orang yang menyesal. Maka kamu orang-orang beriman ketika baca ayat-ayat Al-Qur'an ini, kamu siapkan diri. Jangan sampai kamu menyesal. Apa yang menyebabkan mereka menyesal? Mari kita lihat satu persatu. Ya, pertama dalam surat Al-Furqan, surat 25. Ya, penyesalan itu terjadi gara-gara salah pilih teman. Itu diucapkan ya oleh orang-orang yang menyesal. Ya, di ayat yang ke-27 sampai 28. Ya laitani, khususnya di ayat ke-28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nyesel banget. Kenapa dulu di dunia aku menjadikan dia sebagai teman. Ya, jadi ketika kita memilih lingkungan, ya, rumah, memilih sekolah, memilih jodoh, memilih apapun, pada hakikatnya memilih lingkungan teman yang baik. Karena sesungguhnya agama seseorang itu tergantung dari temannya. Falyanzur ahadukum ala ma yukhal, kata Rasul gitu. Maka perhatikanlah ya dengan siapa dia berteman. Ya, karena gara-gara teman bisa jadi kejahatan itu bukan niat pelaku, tapi karena nggak enak sama teman, akhirnya ikut-ikutan. Kebaikan pun juga kadang bukan niat pelaku, tapi karena temennya yang ngajakin, nggak enak bolak-balik diajakin, akhirnya kan ikut. Nah, ya mau berbuat baik atau berbuat maksiat terkadang tergantung temannya. Juga dalam Al-Haqqah ya di ayat yang ke-25 ya penyesalan itu terjadi ketika malaikat menyerahkan catatan. Sekarang saya mau tanya ya, malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, Raqib dan Atid, itu kan tugasnya beda-beda. Kalau malaikat Raqib itu tugasnya mencatat kebaikan. Kalau malaikat Atid tugasnya mencatat keburukan. Nanti di akhirat akan ada penyesalan ketika malaikat Atid menyerahkan catatan kepada siapa? Nanti kan ada pengadilan akhirat. Yang namanya pengadilan ada hakim, ada jaksa penuntut, di mana jaksa penuntut itu akan membacakan tuntutan tergantung laporan BAP, kan gitu kan? Nah, apakah yang menjadi jaksa penuntut? Dan siapakah malaikat yang menyerahkan laporan BAP? Ya, seperti kalau di dunia. Ini ada, kalau kepingin tahu secara jelas dalam surat Qaf, surat 50. Ya, nggak hanya 10 malaikat yang harus kita imani, tapi kita pun harus belajar nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di mana di dalam Al-Quran dari mulai ayat yang ke-17 dan 18. Allah menyebutkan dulu dua malaikat di ayat ke-17 dan 18, khususnya di ayat ke-18. Ma yalfidhu, tidaklah yang terucap
ya yang menjadi kalimat dari seorang yang keluar kecuali akan dijaga oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Yang sebelah kanan namanya Raqib, yang sebelah kiri Atid. Nah, ini diingat-ingat nih ya. Ya, Atid yang sebelah kiri. Ya. Kemudian ayat yang ke-19, waja'at sakaratul maut, berarti malaikat maut. Ya, malaikat Israel. Ya, setelah malaikat Israel mencabut nyawa, ayat yang ke-20, mulailah akan ada berakhir dunia. Wa nufikha fis-sur, yaitu malaikat peniup sangkakala. Siapa yang kita barusan pelajari adalah malaikat Israfil. Nah, di ayat yang ke-21, apakah setelah malaikat Israfil meniup sangkakala selesai? Tidak, ada dua malaikat penggiring yang ada di padang mahsyar menuju ke hisab, menuju ke pengadilan. Siapakah malaikat penggiring? Karena malaikat ini yang akan menjadi jaksa penuntut. Malaikatnya bernama waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iq wa syahid. Ini dua nama malaikat. Malaikat sa'iq dan malaikat syahid. Malaikat sa'iq dan malaikat syahid itu akan menuntut. Tapi tuntutannya jelas, ada laporan BAP. Siapa yang memberikan laporan kepada malaikat sa'iq dan malaikat syahid? Itu di ayat yang ke-23. Coba dilihat. Ya, karena malaikat Qorin ini, malaikat yang mendampingi di dalam pengadilan akhirat, jaksa penuntut, yaitu sa'iq dan malaikat syahid, mereka akan mengatakan, inilah catatan yang diserahkan kepadaku oleh malaikat Atid, berarti malaikat yang mencatat keburukan. Nah, surat Al-Haqqah yang lagi kita bahas ini, ada penyesalan saat malaikat Atid menyerahkan catatan. Berarti ada dosa yang belum sempat dia gugurkan. Mumpung kita masih hidup, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, baik dengan Allah maupun dengan manusia, agar tidak terjadi penyesalan. Ada lagi nih kata-kata penyesalan kalau di surat Al-Haqqah itu, surat yang ke-69 ya. Itu di ayat yang ke-25 kan penyesalannya dengan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Nyesel banget ya ketika dia diberikan kitab ya, yaitu yang diserahkan oleh malaikat Atid ya dari sebelah kiri. Sedangkan dalam surat An-Naba ada lagi nih kata-kata penyesalan yang terucap oleh manusia pada saat itu. Dari mulai di padang mahsyar. Apa kata-kata penyesalannya? Ya, ya laitani kuntu turoba. Surat An-Naba terakhir. Duhai Tuhanku, lebih baik aku balik ke dunia. Jadi apa? Jadi tanah yang diinjak-injak. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Karena begitu di padang mahsyar, dia terlihat ketakutan atas orang-orang ya yang dizolimi, menuntut keadilan, kemudian juga binatang-binatang. Ini tafsirnya adalah binatang-binatang yang dizolimi oleh dia. Maka binatang-binatang itu jika dizolimi tidak dengan cara yang benar ya, disiksa dengan cara yang tidak benar, maka binatang-binatang ini akan hadir memberikan persaksian. Ya Allah, dulu aku diciptakan ya sebagai ayam, ternyata untuk diadu. Dulu aku diciptakan sebagai jangkrik, ternyata untuk diadu. Nah itu akan datang yang minta keadilan. Nah setelah binatang itu menuntut keadilan, memberikan persaksian, cuma memberikan persaksian doang untuk memberatkan. Maka pada saat itulah setelah selesai binatang-binatang langsung terbangkan oleh Allah, ya dihilangkan oleh Allah kembali menjadi tanah. Nah orang kafir ya diabadikan oleh Allah dalam surat An-Naba, begitu melihat binatang datang memberi saksi
Lalu dia pergi lagi, lalu dia mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Mendingan aku jadi binatang aja deh, ya jadi tanah aja deh. Ya karena ya binatang itu tidak diminta pertanggungjawaban, hanya dihadirkan untuk menjadi persaksian. Juga ya kata penyesalan lagi ya, ketika dalam surat Al-Fajr ya, dia menyesal ya, qaddamtu li hayati, kenapa aku menghabiskan umurku ya untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Nyesel banget karena yang namanya hari 24 jam semua orang sama, punya potensi waktu yang sama, tinggal tergantung dia. Dia mau menghabiskan hari ini untuk berbuat baik, itu pilihan dia. Dia mau menghabiskan hari ini untuk berbuat maksiat, itu pilihan dia. Dia mau menghabiskan hari ini tanpa ada manfaat, itu pun pilihan dia. Nah, jangan sampai ya begitu yang Allah abadikan dalam surat Al-Fajr, dia nyesel. Qaddamtu li hayati, kenapa aku habiskan umurku kayak begini? Ya, kepingin banget ya dia balik lagi ke dunia. Ya, ini untuk kembali beriman. Ya, untuk kembali taat itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang selanjutnya ya, begitu nih, ya begitu di padang mahsyar. Ya, semua orang kan tadi seperti yang diingatkan oleh Allah sebagai yaumul fasli. Hari di kelas-kelasin, hari dipisah-pisahin. Ya, karena mulailah nanti ada pilihan. Apa pilihannya? Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka di padang mahsyar sudah melalui proses yang disiapkan masuk neraka tanpa hisab. Siapakah mereka yang masuk neraka tanpa hisab? Kita harus tahu karena ada di Al-Quran. Ada nanti disiapkan juga oleh Allah, langsung dipisahin. Mereka yang masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti dari padang mahsyar udah bablas, nggak pakai dihisab, nggak pakai di mizan, langsung melintasi jembatan as-sirat. Nah, ada juga nanti udah mulai dipisahkan sama Allah. Ada di antara mereka yang masuk surga, ujung-ujungnya sih masuk surga. Karena kalau yang nomor 2 masuk surga tanpa hisab, itu ada kelompok sendiri. Nah, yang kedua ada masuk surga, ujung-ujungnya sih masuk surga, tapi jalurnya reguler. Nah, kalau reguler berarti singgah-singgah, ya, mampir-mampir. Kalau hisab nggak pakai mampir, ya, yang tanpa hisab nggak pakai mampir. Tapi kalau yang reguler berarti mampir. Yang reguler aja nih, ujung-ujungnya sih masuk surga, ujung-ujungnya. Ya, tapi dia jalur reguler. Nah, ingat kalau naik kereta, yang namanya reguler pasti lama. Cuman fasilitas aja ada pilihan. Ada reguler eksekutif, ada reguler ekonomi. Kan kereta begitu. Mau dia eksekutif, mau dia ekonomi, relnya sama nggak? Ya. Rel keretanya sama nggak? Ya, sama. Sama. Kenapa yang satu pakai kereta eksekutif, yang satu kereta ekonomi? Judulnya kan cuman waktu. Ya, cepat atau lama. Yang ekonomi sih ujung-ujungnya nyampe juga, tapi singgahnya banyak di setiap stasiun. Nah, sekarang tinggal kita mau memilih, kita mau masuk ke dalam klaster, masuk surga tanpa hisab, atau masuk surga reguler, itu pilihan kita. Dan Allah pun mengingat, jangan sampai kamu tanpa disadari, kamu lupa, akhirnya kamu yang harusnya orang beriman kan nggak masuk surga, atau nggak masuk neraka. Kan harusnya orang beriman nggak masuk neraka, tapi nanti ada klaster orang yang masuk neraka tanpa hisab. Nah, ini berproses. Nah, proses ini sudah dimulai di padang mahsyar. Nah, ini di poin yang nomor yang ke-6. Poin yang ke-6 nih. Yang tadi sudah saya bahas sedikit demi sedikit. Di poin ke-6, ya gimana caranya orang yang akan
mendapatkan klaster-klaster pertama, kedua, dan ketiga. Itu dimulai di poin yang keenam. Ya, ada dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala klaster orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ya, masuk surga. Ya, yang penting masuk surga dulu, ya. Masuk neraka. Nah, yang masuk surga di padang mahsyar nih, itu sudah mulai disiapkan oleh Allah dengan 7 golongan. Orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Ada 7 golongan. Saya lupa ada catatannya nggak di sini ya. Nggak ada ya. Pemimpin Siapa yang aja? adil ya Bu ya. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Iya, itu mulai kan Allah di padang mahsyar itu kan mengatakan dari hadisnya Rasul kan ya sab'atu, ya 7 golongan yang Allah akan berikan naungan la zilla illa zilli. Pertama pemimpin yang adil. Nah, klaster pemimpin kan banyak, tapi klaster pemimpin yang adil itu disiapkan oleh Allah dulu. Kamu ternominasi untuk masuk ke dalam surga. Terus siapa lagi yang kedua? Ya, Seorang yang itu terikat sama Allah gitu. Yang kalau malam menitikan air mata. Nah, ya, jadi ada 2. Ya, ada yang disebut Mbak Media, betul. Jadi yang pertama orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya dia selalu dekat dengan Allah. Yang ketiga orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi kalau dengar sedikit materi tentang kiamat, dengar ada ayat Quran yang dibaca suaranya bagus, kok ya Allah gampang banget meweknya, jangan malu. Berarti kita sudah disiapkan oleh Allah, dipantaskan oleh Allah dengan menitiskan air mata, tandanya nanti Allah akan persiapkan kita masuk klaster yang menjadi nominasi untuk masuk surga. Nah, ketiga. Terus yang keempat kan siapa? Orang yang tadinya sudah ingin berzina, lalu dia menjaga takut karena Allah. Karena takut kepada Allah. Itu 4. Terus yang kelima, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Kan begitu. Terus yang keenam siapa lagi? Ya, orang yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketujuh siapa? Ya, orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Kan begitu. Nah, itu nominasi yang Allah berikan untuk mempersiapkan di padang mahsyar. Ini baru di padang mahsyar. Ini loh nominasi-nominasi mereka yang disiapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Di padang mahsyar ini juga harus dipersiapkan perjodohan. Kenapa? Karena pintu surga nggak akan terbuka untuk orang-orang yang jomblo. Pintu surga hanya terbuka bagi orang yang sudah memiliki pasangan. Nah, gimana cara pasangannya? Ya, karena nanti di padang mahsyar proses pertemuan jodohnya itu ada baca dulu ayatnya. Kalau surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berpasangan, tertutup bagi para jomblo dan jomblowati. Itu surat surat Az-Zukhruf 43 di ayat yang ke 67. Persisnya sih di ayat ke-70 aja deh. Persisnya ayat ke-70. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk masuk surga, tapi nggak boleh sendirian. Nabi Adam dulu tidak jomblo di surga, maka kalian pun juga nggak boleh jomblo di surga. Maka Allah berfirman, udkhulul jannata antum. Masuklah kalian semua. Antum itu berarti banyak. Masuklah kalian para laki-laki ahlul jannah ke surga bersama siapa?
wa azwajukum, pasanganmu. Mm-mm. istri dengan pasangan, ya toh barun, kalian digembirakan. Mhm. Artinya ya berarti mohon maaf para jomblo-jomblowati dan jomblowan gak bisa pintu surga terbuka untuk Anda. Terus Terus gimana gimana? dong? Ya orang yang baru mau ngomong, terus gimana? Ya, caranya ya, di padang mahsyar inilah akan ada proses perjodohan. Gimana cara proses perjodohannya? Ada dua. Pertama, ada yang ya istilahnya bahasa kita itu CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ada dalam hadis qudsinya Rasulullah, ketika Rasul ainal mutahabbuna fi jalali. Ini kan khusus. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Maka para suami-suami yang mencintai istrinya karena Allah, para istri-istri yang mencintai suaminya karena Allah, itu langsung dipertemukan sama Allah. Nah, itulah CLBK. Tapi suami-suami dan istri-istri yang ingin dipertemukan oleh Allah nanti surga harus punya visi dan misi yang sama. Oh, mereka akan masuk surga ya bersama-sama. Kan begitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, di dunia aja pasangan ini sudah berniat untuk ganti pasangan nanti di surga. Buktinya apa? Kita harus saling berdoa dan saling berakad, saling menguatkan antara suami istri. Coba kalau teman-teman ada yang meninggal, doa jenazah. Isi doa jenazah yang didoakan untuk almarhum, isinya apa? Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ampunilah dosanya ya. Nah, ada kan Rasul berdoa, apa kata Rasul? Allahumma abdilhu, ya Allah gantikan untuk dia ahlan bin ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, zaujan, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kan begitu. Nah, baitan, rumah yang lebih baik dari rumahnya. Berarti apa? Main kuat-kuatan doa. Kalau si suami dan istri sudah saling menguatkan, kalau kita menikah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ini adalah ibadah, agar dengan ibadah bersama dengan keluarga, ibadah yang paling panjang. Kalau sholat mah cuma sampai salam, kalau puasa mah cuma sampai buka, tapi kalau rumah tangga ya sampai mati. Nah, kalau orang yang menginginkan bahwa inilah ibadah kita yang paling panjang, maka dengan ibadah rumah tangga sebagai suami istri akan kembali nanti dipertemukan oleh Allah di surga. Doa orang-orang yang mendoakan agar dia mendapatkan pasangan lebih baik dari pasangan yang gak efek. Kenapa? Karena suami istri ini sudah berakad, sudah bertekad. Kan begitu. Nah, tapi kalau di antara mereka sudah nawaitu, udah niat, cukup di dunia mama, masa di akhirat istrinya lo lagi ya itu gak akan mendapatkan temuan. Dan itu terjadi, diabadikan oleh Allah dalam kisahnya siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Sebelum meninggal, Asia istrinya Fir'aun tidak mengatakan kalau ya Allah semoga engkau berikan hidayah pada Fir'aun, dia suamiku, adalah ya orang yang aku cintai, ya semoga engkau beri. Dia kalau dia memang udah niat mau masuk surga sama Fir'aun, tapi ternyata dalam doanya surat At-Tahrim kan, doanya Asia apa? Rabbi penili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, mau lagi ketemu sama Fir'aun. Kan begitu. Maka pada saat nanti Fir'aun dengan Asia nggak bisa, Asia istriku, oh no, kan?
Asia sudah meminta kepada Allah untuk mengganti pasangan dan dikabulkan oleh Allah karena nanti Asia istrinya Fir'aun, Maryam binti Imran ya itu akan menjadi salah satu dari istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Nah jadi ya ada yang CLBK ketika kita udah bertemu dengan jodoh-jodoh kita di dunia. Nah, sekarang yang kedua, di mana yang ya Allah masih belum dipertemukan di dunia. Apakah dia jomblo di dunia maka dia pun jomblo nanti di akhirat di surga? Tidak. Karena ada yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodohnya di padang mahsyar dengan cara cinlok. Cinta lokasi. Di padang mahsyar ini kita bertemu. Di mana proses pertemuannya? Yang tadi di 7 golongan ini nih. Pemimpin-pemimpin adil. Bisa jadi ada yang orang yang menghabiskan masa muda dengan beribadah, ada yang jomblo, ya. Banyak orang-orang yang sedekah dengan tangan kiri, tapi jadi di antara mereka udahlah orang pemuda yang tampan, kaya raya, ternyata yang matinya cepat, kan gitu kan? Apakah dia tidak mendapatkan jodoh di surga? Dapat dari mana? Proses di padang mahsyar dengan nominasi 7 golongan yang akan masuk ke dalam surga. Inilah proses ta'aruf, saling berkenalan. Dan begitu. Nah, adapun ketika bidadari-bidadari, jangan kita jealous sama bidadari. Kita ini bukan bidadari. Kita ini adalah ratunya bidadari. Wah, hebat. Ya memang begitu kan, biar Allah Rasul yang mengatakan nggak level ya, kau bidadari nggak level. Kita adalah ratunya bidadari dengan Rasulullah. Kenapa? Karena wanita ini wanita bumi yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dia akan menjadi pasangan. Karena bahasanya Al-Quran itu untuk bidadari khairatun hisan, hurun ya ain, itu kan begitu. Tapi kalau bahasanya ratunya bidadari, ya istri yang jadi pasangannya itu adalah azwaj, ya itu kan istri, permaisuri. Ya, kalau si laki-laki menjadi raja, maka yang paling layak memimpin yang mendampingi raja adalah ratu. Karena ratu adalah istrinya raja. Bidadari mah cuma pelayan. Ada bidadari yang naik kelas, betul. Ya, itulah yang disebut dengan selir-selir. Ya, selir kan banyak. Ya, ada yang nikahkan dengan 70 bidadari, ya itu selir. Ya, tapi sang ratu tidak akan pernah tergantikan. Lamanya, sekarang poin yang ke-7. Lamanya dari mulai di padang mahsyar sampai menuju ke proses ya hisab, mizan, asirat. Itu berapa lama sih? Ya hanya 1 hari. 1 hari. Maka disebut dengan yaumul mahsyar, yaumul hisab, 1 hari. Ya, tapi lamanya ada yang di Al-Quran disebut kakhamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun. Saking lamanya. Karena proses menunggu ini sangat-sangat lama. Nah sekarang ya ada pilihan ya untuk menuju ke proses yang berikutnya. Ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab. Ada yang masuk surga dengan reguler. Nah yang pertama nih, yang masuk neraka tanpa hisab. Siapakah orang yang masuk neraka tanpa hisab? Kalau orang kafir itu udah pasti karena mereka jadi bara api kan, mereka menjadi bahan bakar. Tapi orang beriman harusnya kan nggak masuk neraka. Tapi kenapa ada orang yang beriman masuk neraka tanpa hisab? Kalau masuk neraka tanpa hisab berarti naudzubillah min dzalik,
dia masuk neraka selama-lamanya. Siapakah orang beriman yang masuk neraka selama-lamanya? Bisa jadi dia orang yang soleh di mata Allah. Ya, dia orang yang sholat, puasa, zakat. Tapi kenapa dia masuk neraka selama-lamanya? Ini ada dalam surat An-Nisa. Karena saya takut nyebutnya, ya mendingan langsung lihat ayatnya. Ya, karena surat An-Nisa ayat ke-14 ini adalah closing dari syariat yang ditetapkan oleh Allah dari ayat ke-7. Ya, di closing di ayat sampai ayat yang ke-12. Ayat ke-13, siapa yang mau taat, inilah balasannya. Ayat ke-14, siapa yang maksiat dan melanggar batasan-batasan, ternyata ujung ayatnya apa? Ya, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia masuk neraka selama-lamanya. Apakah orang yang disebut dengan masuk neraka selama-lamanya? Ternyata dari ayat ke-7 sampai ayat ke-12 tentang bab waris. Siapa yang melanggar syariat Allah, ya, yang maksiat dan melanggar batasan-batasan warisan yang sudah ditetapkan, maka dia akan diancam masuk neraka selama-lamanya. Agar kita tidak masuk neraka selama-lamanya, baca benar tentang warisan dari ayat yang ke-7. Bapak jadi kalau punya anak, mau istri 1, istri 2, mau istri siri, mau istri enggak siri, ya ada istri sirinya, mau dia punya istri yang satu siri, yang satu enggak siri, berapa sih jatah istri? Itu harus tahu. Ya, jika dia punya anak cuma dapat 1/8, berarti cuma dapat dapur. 7/8 milik yang lain. Kalau ternyata istrinya lebih dari 1, ya 1/8 bagi 2. 1/8 bagi 4. Bukan masing-masing dapat 1/8. Siapa yang merebut jatah orang lain, dia disiapkan masuk neraka selama-lamanya. Kalau nggak punya anak, dapat berapa? Dapat ya 1/4. Lumayan, dapur sama jebol sedikit kamar mandi, kan gitu kan? Selebihnya milik ahli waris. Jangan sampai seorang ibu ketika suaminya meninggal marah ketika anaknya menyinggung soal warisan. Durhaka kamu, ibu masih hidup kamu singgung-singgung warisan bapakmu. Ya, itu namanya anak nggak punya bakti. Ya, anak dosa besar. Sesungguhnya yang dosa besar adalah ibunya. Sang ibu. Ya. Tapi itu Ngeri kan? itu lazim justru di tempat kita ya Bu ya. Maksudnya apa karena ketidaktahuan berarti ya? Iya. Seakan-akan kalau kita ngomongin warisan tuh ngomongin matre gitu loh. Padahal itu sebenarnya syariat ya, syariat Islam ya. Iya. Kalau mau nggak pakai warisan, gunakan akad sebelum meninggal, akad hibah, akad hadiah, kan begitu. Iya. Ya, itu nggak akan menjadi warisan. Ini baru 1, karena 3 ya masih ada waktu 10 menit, takutnya ada pertanyaan. Untuk 2 dan 3 to be continue. Oke. Bu, mau tanya boleh Bu, Ustaz? Ini ada yang nanya nih. Silakan Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. Ya, Bu Ustazah bilang tadi kalau tidak waris itu dihibahkan ya Bu sebelum meninggal. Dihibahkan sebelum meninggalkan ya Bu ya. Tapi itu dihibahkannya itu seperberapa dari hartanya itu Bu? Kalau misalnya anak laki-laki 2. Jadi kalau hibah itu tidak ada aturan yang ditetapkan oleh syariat. Allah hanya menyuruh ketika orang yang mau melakukan hibah, kamu harus bijak, jangan sampai kamu terjebak kepada keadilan. Kamu yang dititipkan harta, kamu yang akan mengelolanya, kamu yang paling tahu manfaat dan mudaratnya. Itu kalau hibah.
Ya, kita yang paling tahu agar ketika kita menghibahkan kepada anak-anak kita, ternyata ya Allah kita lupa ada orang lain yang sebenarnya secara ahli waris dia dapat, tapi gara-gara dihibahkan kepada anaknya doang, padahal anaknya perempuan. Ya, kalau anaknya perempuan, jangan lupa kalau dia meninggal, hartanya dia nggak cuma ke anak, ke saudara kandung. Oh, ya. Jadi kalau soal hibah tidak ada batasan. Allah hanya nyuruh kamu yang punya, kamu dititipin, kamu yang bertanggung jawab, kamu yang menyikapi dengan bijak. Kecuali akadnya wasiat, dia hanya boleh sepertiga. Dan hanya diperuntukkan kepada yang bukan ahli waris. Begitu, Bu. Ya, makasih Bu Ustazah. Ibu, ini ada pertanyaan titipan ya, Bu. Makasih Mbak Yanti. Ada pertanyaan titipan, Bu. Kalau yang di dunia bercerai, apa nanti akan dipertemukan kembali atau ada jodoh yang lain? Itu yang pertama. Saat sholat sebelum kita salam, kan ada baca doa, jauhkan aku dari neraka jahanam, fitnah kubur, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Maksud dari fitnah kubur dan fitnah mati itu bagaimana? Itu yang pertanyaan kedua. Silakan Ibu. Yang pertama, yang namanya perceraian, pasti ada pelaku, pasti ada korban. Kan begitu. Ada korban. Nah, yang nanya yang pelaku apa yang korban? Kan begitu. Kalau yang pelaku, dia berbuat kezaliman, dia menceraikan karena dia melakukan kezaliman, dia udah nggak suka lagi sama istrinya, ya dia sudah begini dan begitu. Artinya Allah yang paling tahu antara yang bercerai, ya itu pasti ada pelaku, ada korban. Siapakah pelaku? Ya, pelaku kezaliman, dia akan diminta pertanggungjawaban. Ya, boro-boro mikirin nanti masuk surga sama siapa. Ya, karena dia sendiri pun harus mempersiapkan diri. Apakah ada di antara pasangannya yang diceraikan atau suaminya yang digugat cerai? Ternyata yang salah adalah dirinya sebagai pelaku. Maka ngeri nanti di akhirat, di jembatan As-Sirat, itu ada dua amal yang kemarin udah kita singgung dikit ya. Ya, dua amal amanah sama amal silaturahim. Pelaku perceraian, maka bisa jadi gara-gara korban yang diceraikan, menyebabkan kaki pelaku kezaliman ini, pelaku perceraian ini, ya tidak amanah kepada istrinya, tidak amanah kepada anak-anaknya, tidak amanah kepada keluarga besarnya, maka kakinya itu akan ditarik. Yang kedua, gara-gara perceraian, pelaku bisa menyebabkan terputus silaturahim. Maka pahala yang kedua yang menjaga as-sirat adalah ya amalan silaturahim. Itu akan diangkat. Pelaku seperti itu. Nah, sekarang kalau yang bertanya adalah ya yang bertanya adalah korban. Udahlah saya diceraikan, padahal ya saya nggak ada masalah apa-apa, ya cuman karena suami mungkin ada will dengan yang lain, ya akhirnya dia menceraikan istrinya untuk mendapatkan ya istri yang kedua. Nah korban nih, kalau korban ketika dia dizolimi di dunia, dia bersabar menjadikan sebagai ladang pahala, maka korban kezaliman nggak akan dibiarkan oleh Allah menderita di dunia dan menderita di akhirat. Nah, maka para korban-korban ini ketika dia memantaskan diri untuk masuk ke dalam surga dengan pahala kesabaran, ya dengan amal soleh, maka korban-korban perceraian akan diberikan oleh Allah siapa jodohnya, maunya apa, maunya siapa, ya karena jodoh ini bukan seperti Siti Nurbaya, ya pilihan Allah. Jodoh ini kamulah yang menentukan, karena kamu yang akan hidup bersamanya. Saya pernah ada yang tanya, istri yang dizolimi ya oleh suami lalu istrinya menggugat cerai. Ya, saya tidak bisa bilang Anda sebagai penggugat cerai lalu Anda adalah pelaku. Anda adalah korban. Karena ya dari pengadilan pun
ya suami ini banyak sekali melakukan KDRT, artinya si istri ini memang Zalimi. dipisahkan. Kenapa? Karena dizolimi. Ya, maka jadi saya masa sih di dunia saya dilakukan kayak begini, akhirnya saya menggugat cerai karena untuk melindungi anak-anak, melindungi masa depan kan gitu. Maka kemudian saya tidak akan masuk surga. Anda sebagai korban, kalau Anda sebagai korban, jadi ini sebagai ujian ladang pahala dengan beramal soleh, tetap sabar, tetap berbuat baik, tetap menyambung silaturahim. Maka Anda mempersiapkan untuk masuk surga. Apa kata dia? Terus saya masuk surga sama siapa? Terserah ibu, maunya sama siapa? Jangan. Apa kata dia? Saya kepinginnya sama Nabi Yusuf, boleh nggak? Ya. Masa saya bilang nggak? Saya bilang silakan kalau mau milih dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ketika akan masuk surga, dia akan memilih perempuan yang selevel dengan Nabi Yusuf. Akhirnya pertanyaan berikutnya, Ustazah saya selevel nggak sama istrinya Nabi Yusuf? Nah itu mah kembali kepada amal masing-masing. Jadi Allah tidak akan pernah tertipu. Pasti akan seadil-adilnya. Yang masuk surga adalah mereka yang mempersiapkan diri sebagai ahlul. Nah. Terus yang kedua apa ya? Saya lupa deh Bu Media. Ada kan kita kan sebelum salam kita kan ada doa auzubillah jauhkan aku dari api neraka, neraka jahanam. Nah, apakah fitnah mati sama fitnah kubur itu apa sih maksudnya gitu? Ya, fitnah ini kan ujian. Ya, fitnah ini ujian. Nah, ketika kematian itu ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Maka kita berlindung dari ujian yang menyebabkan kita su'ul khatimah. Kuburan itu kan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai mendapatkan azab kubur. Itulah hakikat. Kita minta ketika sebelum salam. Oke. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan yang nanya ngerti ya, insya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir, silakan. Iya, Bu Saya Imes. boleh Bu Medi? Oh, oke, monggo. Silakan, Mbak Yeti ya. Iya, terima kasih Ibu. Ustazah, Assalamualaikum. Saya mau tanya tentang waris sedikit. Ayah saya menempati tempat rumah dan tanah yang atas nama adik perempuannya, jadi punya bibi saya. Dalam waris itu untuk bibi saya. Tapi setelah berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, bibi saya kesulitan dana dan memutuskan untuk menghibahkan tanah itu dengan syarat beliau mendapat sejumlah uang. Dan pada saat itu saya sendiri yang ditunjuk oleh beliau untuk memberikan sejumlah uang itu, yang mana setelah itu beliau akan menghibahkan tanah itu ke saya. Masalahnya setelah dihibahkan tanah itu tidak diganti ke atas nama saya karena saya tidak berada di Indonesia, jadi di atas namakan ke ayah saya. Saya cuma ingin memastikan apakah hukum itu menjadi berubah, hibah itu menjadi atas nama, jadi hak bapak saya atau masih tetap punya saya, karena saya ingin memastikan saudara saya juga hak-haknya nanti diberikan seandainya itu menjadi hak hibah bapak saya ataupun masih tetap menjadi punya saya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi yang pertama, alhamdulillah aman ya, karena yang penerima warisan si saudara perempuan itu apa tadi? Bibi ya? Apa? Bibi saya, iya bibi. Bibi saya. Bibi ya. Sebagai pemilik warisan, dia sudah mengakadkan sebagai hadiah. Nah, berarti itu udah nggak ngomongin lagi masalah warisan, nanti ngomongin masalah hadiah. Nah sekarang babnya adalah ketika akadnya adalah hadiah, dananya dari Bu Yeti, kan begitu? Iya betul, dananya dari saya. Dana dari Bu Yeti. Ternyata surat menyurat, karena Bu Yeti tidak ada di Indonesia, surat menyurat tertulis atas nama si ayah. Kan begitu. Sekarang
antara Bu Yeti dengan ayah. Apa akad yang berlaku untuk antara Bu Yeti dengan ayah? Satu pilihannya, kalau Bu Yeti menganggap ini hanya sekedar pinjam nama, berarti hanya hak guna pakai. Ini harus diurus dan dikuatkan dengan dengan payung hukum. Sebab kalau tidak, kita kan nggak tahu ya, yang namanya saudara memahami atau tidak memahami. Sebab kalau itu tidak dikuatkan dengan kepemilikan atas nama Bu Yeti, ya karena ini bukan hibah tapi bapak si ayah hanya sekedar ya pinjam nama, kalau ini tidak dikuatkan, ngeri akan membuka pintu kezaliman. Kenapa? Ketika suatu saat ayah meninggal, nanti dianggap ini sebagai warisan. Padahal belum ada serah terima kalau ini adalah milik ayah, lah pinjam nama ayah. Jadi pertama kembali kepada Bu Yeti. Kalau memang ingin sebagai sekedar pinjam nama, harus dikuatkan dengan payung hukum, dikuatkan dengan saksi. Dan yang kedua, bisa juga ibu akan menganggap, udahlah berarti akad yang kedua adalah akad hibah. Jadi akad yang pertama adalah hibah dari bibi ya. Dari bibi ke saya, melepas, ya. Dari bibi melepas ya kepemilikan ke Bu Yeti. Lalu Bu Yeti akad yang kedua adalah menghibahkan kepada si ayah. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau sudah meniatkan untuk menghibahkan ke ayah, ya, yang namanya hibah tidak boleh diambil kembali. Nah, apapun yang terjadi dengan anak itu tidak boleh diungkit-ungkit. Loh, itu kan duit aku. Nah, kalau kita ngungkit-ngungkit, di 700 kali lipat pahala yang sudah disiapkan oleh Allah jadinya gugur. Nah, sekarang tinggal ibu. Ya, alhamdulillah ibu masih hidup untuk bisa mengkondisikan akad yang sebenarnya. Mau ini adalah sekedar pinjam nama, kuatkan dengan payung hukum, atau berikan persaksian kepada saudara-saudara yang lain agar tidak terjadi apa-apa nanti. Ini bukan hak ayah, adalah atas nama ibu. Atau yang kedua, kalau ibu ingin menghibahkan, berarti kuatkan hati ibu, kuatkan hati keluarga inti ibu, suami dan anak-anak, ya, bahwa ini tidak ada hubungan dengan kepemilikan ibu. Jadi kembali kepada ibu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, jazakallah khairan. Terima kasih banyak, saya sangat terganggu sebenarnya dengan masalah ini. Masya Allah, terima kasih. Oke. Tadi Ibu tadi ada satu lagi pertanyaan, boleh nggak Bu sebelum kita tutup ya Bu ya? Mbak Liva ya, tadi mau nanya ya. Biasa, ya, kalau yang pada punya banyak uang biasanya pada nanya. Silakan Mbak Liva. Terakhir ya Bu, sorry. Iya. Bu Ustazah mau tanya terkait ziarah kubur yang kemarin itu. Saya mau nanyakan, apakah yang pada saat ziarah kubur, apakah ruhnya itu merasakan kita datang pada saat ziarah kubur? Itu yang pertama Bu Ustazah. Yang kedua, apakah ruh yang wafat itu bisa saling bertemu atau berkunjung itu pada saat di dalam kuburnya itu? Ya, terima kasih. Di alam barzahnya maksudnya kali ya. Ya, terima kasih. Sama ruhnya ya. Saling kunjungan, arisan gitu misalnya. Oke. Jawabannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Yaitu dipastikan dulu yang ada di dalam barzah, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang memang matinya ya sudah mempersiapkan diri, tidak hanya I chose blue yesterday. tapi I chose blue yesterday. Nah, orang yang sudah berniat mati syahid yang seperti sudah kita bahas kemarin, Allah yang menjanjikan la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Kenapa mereka hidup? Mereka akan memperbincangkan
ya bagaimana istilahnya kalau dibilang tadi mereka melihat, ya mereka merasakan, mereka bisa melihat apa yang terjadi dengan anak keturunannya. Nah, untuk itulah kalau yang orang yang solih ya, orang yang solih dan mereka sayang sama anak keturunannya, mereka akan menginginkan mengawal anak keturunannya itu dengan cara Allah pertemukan dengan anak keturunannya, bisa jadi dengan melalui lewat mimpi. Namun kalau yang di dalam itu adalah orang yang maksiat, boro-boro mikirin ngelihat kanan kiri, seperti yang kemarin sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW di pertemuan yang lalu, mereka dihimpit, disiksa, ya dari depan, belakang, kanan, kiri, dinampakkan api neraka. Udah nggak punya waktu mikirin orang lain, udah nggak punya waktu lagi untuk berkunjung. Nah, sehingga sekarang saatnya lah kita berhusnuzon dengan cara berdoa agar almarhum, almarhumah, keluarga kita adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah ya dengan tempat yang terbaik. Nah, agar mereka bisa saling merasakan kebahagiaan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Gimana Mbak Liva? Oke. Terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Baik Ibu, udah jam 4:06. Silakan Ibu ditutup pengajian kita dengan doa. Silakan Ibu. Ya, insya Allah di waktu asar, moga-moga ini adalah waktu asar juga di sana ya? Iya Ibu, udah setengah jam yang lalu. Oh, ya moga-moga di waktu asar ini adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita perlindungan anak-anak kita dari hidup yang tidak diberkahi, tapi Allah anugerahkan buat kita semua hidup yang diberkahi. Amal yang terbaik adalah amal di akhirnya, umur yang terbaik adalah umur di penutupnya, dan hari yang terbaik adalah hari saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadhihin niyah wa kullu niyatin salatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum upload majelis ya? Ya, belum. Subhanallah. Bareng-bareng atau Bu Medi ya? Ya, bareng-bareng. Subhanallah. Bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya mohon undur diri ya. Makasih untuk Ustazah. Terima kasih saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imet, terima kasih Uni Imet. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan, Selasa depan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.